Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Pak Prof dalam pelajaran IPS. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kondisi alam negara Mesir. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu adalah lokasi. Lokasi astronomis negara Mesir terletak antara 22 derajat lintang utara sampai dengan 32 derajat lintang utara dan 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur. Ini berarti negara Mesir terletak di belahan bumi utara. Oke, kemudian lokasi geografis atau batas-batas geografis negara Mesir di sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah, di sebelah barat negara Libya, kemudian selatan negara Sudan, dan timur berbatasan dengan Laut Merah. Nah, ini adalah peta dari negara Mesir dan kita lihat batas-batasnya. Nah, di sebelah utara ada Laut Tengah atau Laut Mediterania. Kemudian di sebelah barat adalah negara Libya, di selatan Sudan, dan di sebelah timur Laut Merah. Selanjutnya yang kedua adalah iklim. Kondisi iklim di negara Mesir itu memiliki dua macam iklim, yaitu subtropis dan tropis. Subtropis itu menempati hampir sebagian besar wilayah Mesir. Iklim tropis ini memiliki dua musim, yakni musim panas yang biasanya terjadi di bulan Mei hingga Oktober dan musim dingin di bulan November hingga bulan April. Sedangkan untuk iklim tropis itu hanya sebagian kecil saja di wilayah Mesir yang berada di bagian selatan dan berbatasan dengan negara Sudan. Kemudian yang ketiga adalah topografi. Negara Mesir itu sebagian besar adalah berupa gumuk pasir atau sand dunes yang di antara gurun bagian barat dan gurun Libya. Jadi wilayah Mesir itu mayoritas adalah gurun pasir. Oke, dan bentuk muka bumi yang terdapat di Mesir itu antara lain adalah semenanjung Sinai yang letaknya itu di sebelah timur terusan Suez, berbatasan dengan Israel, berupa dataran tinggi dan pegunungan. Kemudian ada gurun Arabia yang di situ adalah pegunungan yang kasar, tandus, bergelombang, dan terletak di antara Sungai Nil dan di tepi Laut Merah. Topografi yang lain juga ada gurun Libya, permukaan daratan namun letaknya lebih rendah dari permukaan laut atau disebut dengan depresi kontinental. Ini terletak di sebelah baratnya Sungai Nil, salah satu sungai yang terpanjang di dunia. Dan di lembah Sungai Nil ini terdapat daratan atau dataran yang sangat subur. Nah, ini bisa dilihat di dalam gambar. Ini adalah topografi atau relief muka bumi di negara Mesir. Nah, di sini adalah letak pegunungan Sinai yang berada di sebelah timur terusan Suez. Nah, terusan Suez letaknya di sini.
terusan yang menghubungkan antara Laut Tengah dengan Laut Merah. Kemudian di sini adalah daerah gurun pasir, ya, daerah gurun pasir barat. Kemudian di sini adalah gurun pasir Libya. Nah, sedangkan di sini adalah gurun timur. Nah, di sini adalah Laut Merah. Dan ini adalah Sungai Nil yang berwarna hijau. Sungai Nil yang berwarna, tepian sungainya ini berwarna hijau. Ini menunjukkan bahwa Sungai Nil adalah daerah yang subur. Oke, kemudian yang keempat adalah geologi. Nah, keadaan geologi di negara Mesir itu sebagian besar tertutupi oleh lapisan gamping, ya, lapisan batu pasir yang berada di bawah lapisan batu gamping. Dan di Mesir memiliki sumber daya alam, di antaranya ada minyak, gas, kemudian biji besi, fosfat, mangan, lempung, gipsun, kemudian ada asbes, timas, emas, dan juga zinc atau besi. Kemudian yang kelima, flora dan fauna. Nah, jenis flora di negara Mesir merupakan pohon, ya, pohon yang daerahnya kering tropis dan subtropis. Contohnya adalah lontar, kemudian ada palem atau palma, akasia, ya, dan cemara. Ini ada beberapa pohon atau beberapa flora yang tumbuh di negara Mesir atau daerah Mesir yang bersifat kering. Ya. Kemudian jenis fauna atau hewan di Mesir itu diantaranya ada domba, onta, kemudian ada keledai juga, dan beberapa spesies burung. Kemudian juga ada kambing hutan juga bisa dijumpai di sana di Mesir, terutama di daerah Sinai, pegunungan Sinai yang berbatasan dengan Israel dan Arab Saudi. Dan beberapa jenis reptil di lembah Sungai Nil. Nah, ini ada piramid di Mesir yang cukup terkenal, ada onta, kemudian domba, dan keledai yang biasa digunakan untuk angkutan. Oke, begitu saja untuk video kali ini. Silahkan bisa di like dan subscribe, dan kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.